Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Priyatini dari kelas Manajemen Reguler E dengan NIM 34022000085. Pada kali ini saya kembali membuat video mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 untuk pertemuan kelima dengan materi perkuliahan Payback Period atau PP dan Average Rate of Return atau ARR. Yang pertama ada payback period atau periode pengembalian modal. Adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para pemodal atau investor. Sedangkan menurut Bambang Rianto, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow. Terdapat dua jenis rumus yang bisa digunakan untuk menghitung payback period. Yang pertama, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, maka kita bisa menggunakan SYD dalam penggunaan rumusnya nanti. Yang kedua, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun, dalam rumusnya kita bisa menggunakan SLN. Selanjutnya ada Average Rate of Return atau ARR, yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Untuk kerja atau praktiknya di sini ada pada PP, hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A jumlahnya sama setiap tahunnya dan B jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Dan untuk ARR adalah hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Langsung saja kita klik Excel. Nah, di sini ada soal PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Mesin A dan mesin B. Investasi pada mesin A 28 juta dan mesin B 32 juta. Umur ekonomis mesin A 6 tahun sama dengan mesin B dan nilai residu pada mesin A tidak ada, sedangkan pada mesin B sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga 15%. Dari kasus PT Nusantara ini, kita ingin mengetahui berapa payback period dan ARR jika perusahaan PT Nusantara membeli mesin A dan mesin B. Di sini EAT setiap tahunnya pada mesin A sama dan pada mesin B berbeda-beda. Langsung saja yang pertama kita mencari PP-nya berapa. Oke, di sini pada mesin A initial investment-nya adalah 28 juta dan EAT setiap tahunnya adalah sama yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya untuk mencari nilai depresiasi kita gunakan rumus sama dengan kita klik SLN karena pada mesin A nilai EAT-nya adalah sama, jadi kita harus menggunakan SLN. Cost-nya 28 juta atau E2, kita kunci lalu titik koma 0 karena nilai residunya tidak ada, titik koma 6 ya, tahun, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya cash flow sama dengan klik EAT
ditambah depresiasi, lalu enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk rata-ratanya kita klik, lalu kita tarik ke kanan, lalu ke auto sum, pilih average. Nah, maka akan otomatis muncul. Selanjutnya untuk menghitung payback period pada mesin A, kita klik di sini sama dengan investasi 28 juta dibagi rata-ratanya. Nah, maka payback period pada mesin A adalah 2,21 atau 2 tahun 2 bulan. Untuk mesin B, investasinya 32 juta dan EAT-nya berubah-ubah, maka di depresiasi kita menggunakan SYD. Klik SYD, lalu investment 32 juta, lalu kita kunci, titik koma. Selanjutnya nilai residunya kan tadi sisa 5 juta ya, maka kita tulis 5E6 titik koma 6 nya dari tahunnya kan 6 tahun, titik koma lagi, kita klik, nah ini 1, tutup kurung enter. Nah, ini kita ubah dulu formatnya biar sama. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya untuk cash flow sama dengan klik yang ini H4 ditambah depresiasi, lalu enter. Tarik ke bawah. Oke. Seperti biasa untuk rata-rata kita klik semua satu baris. Kita ke auto sum, average. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menghitung payback period. Ini kan berbeda-beda ya tahunnya. Investasi awal 32 juta. Nah, cash inflow tahun ke-1 yang 16.714 tahun yang ini. Invoice belum kembali adalah sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Oke, nah selanjutnya untuk cash inflow tahun kedua, kita klik yang 13. Nah ini sorry. Invoice belum kembali adalah sama dengan invoice belum kembali tahun ke-1 dikurangi cash inflow tahun kedua. Enter. Selanjutnya juga sama, cash inflow tahun ketiganya kita klik yang 11. Selanjutnya kelebihan. Untuk kelebihan rumusnya adalah sama dengan invoice belum kembali tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga. Maka hasilnya min ya. Selanjutnya ini kelebihan bulan. Kita sama dengan kurung buka min ini kelebihan dibagi cash inflow tahun ketiga dikali 12, tutup kurung enter, maka hasilnya 10,54. Kelebihan bulannya adalah 10,54. Menghitung payback period sama dengan
kurung buka 36 dikurangi kelebihan bulan, tutup kurung dibagi 12. Oke. Maka payback periode pada mesin B adalah 2,12. Sedangkan payback periode pada mesin A adalah 2,21. Selanjutnya menghitung ARR. Untuk menghitung ARR adalah rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Untuk menghitung rata-rata investasi, maka sama dengan investasi awal dibagi umur ekonomis. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Nah, seperti ini. Maka menghitung nilai ARR-nya adalah sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Ini formatnya kita bulatkan dan dibuat menjadi persen. Maka ARR-nya mesin A adalah 171%. Selanjutnya menghitung rata-rata investasi pada mesin B. Sama dengan 32 juta dibagi umur ekonomis. Selanjutnya rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Maka ARR-nya sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Maka hasilnya 95%. Ini sudah dibulatkan dan dibuat jadi persen, atau bisa kita copy dari rata-rata mesin A seperti ini. Jadi ARR mesin A adalah 171% dan ARR mesin B adalah 95%. Sekian video saya mengenai menghitung PP dan ARR. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.